dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminina radhiyallahu anha, dan ini sudah kita pernah bahas biografi beliau. Qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan seorang anak kepada beliau. Fabala ala thawbihi fad'a bima'in faatba'ahu iyyahu. Maka anak kecil itu akhirnya kencing. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diambilkan air. Faatba'ahu iyyahu artinya beliau kemudian mengkelocor air kencing itu dengan air bersih sampai selesai. Wali Muslim fa'atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu. Dalam riwayat Muslim dikatakan maka air kencing itu dikelocor dengan air. Dikelocor dengan air tapi tidak sampai dicuci, cuma dikelocor aja. Gini, wa lam yaghsilhu, dan tidak sampai dicuci. Dalam riwayat Aisyah ini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, siapa anak kecil yang dibawa? Apakah anak kecil yang dimaksudkan bisa jadi anak dari Ummu Qais binti Mihsan, dan itu wallahu a'lam yang rajih kata Hafidz Ibnu Hajar. Sekalipun ada riwayat lain yang mengatakan bisa jadi Al-Hasan atau Al-Husain, karena pada beberapa referensi dikatakan utiya bil Hasan, dan ini banyak sekali, banyak diriwayatkan bahwa Al-Hasan atau Al-Husain sering dibawa untuk digendong Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau suka sekali kepada Hasan dan Husain. Bahkan sampai pernah ketika sholat sambil sujud beliau nggak bangun-bangun karena ternyata inna hadza ibni irtahalani, anakku ini maksudnya adalah cucunya, dia telah menunggangi aku. Dan Nabi SAW sayangnya, saking sayangnya kepada cucunya sampai beliau tidak mau selesai dari sujudnya biar anaknya tidak terganggu. Ini sering sekali. Maka dalam beberapa riwayat dikatakan utiya bil Hasani abil Husain. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan dengan sanad yang hasan. Dalam riwayat At-Tabarani kata Hafidz Ibnu Hajar sanadnya hasan, balal Hasan awil Husain fi batni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatarakahu hatta qada baulahu thumma da'a bima'in fasabbahu alaihi. Dalam riwayat Tabarani dengan sanad yang hasan dikatakan Hasan dan Husain datang kemudian kencing di perut Nabi SAW. Kencing perut Nabi, maka Rasul biarkan sampai selesai, baru setelah itu beliau panggil orang untuk mengambilkan air baru disiram. Nah, ini menunjukkan bahwa tafsiran bisa jadi anak kecil itu maksudnya Al-Hasan atau Al-Husain. Hanya kata Hafidz Ibnu Hajar, riwayatnya banyak menunjukkan itu, tapi ana rajihkan yang lain. Bisa jadi yang lebih kuat adalah anaknya Ummu Qais binti Mihsan. Kenapa? Karena di situ dikatakan annaha ja'at bibnin laha saghirin liyuhannikahu. Anak kecil dibawa untuk ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan dan Husain sudah besar, enggak perlu ditahnik lagi, dia bisa makan kurma sendiri, enggak perlu ditahnik lagi. Bahkan dalam riwayat ketika kencing itu disebutkan wa huwa yahbu. Yahbu itu artinya merangkak. Yahbu itu artinya anak yang berjalan menggunakan tangan dan lututnya, berarti sudah merangkak. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam naim. Ketika itu Rasulullah SAW tidur, fasa'ada ala sadrihi, maka dia naik ke atas dadanya, thumma wada'a dzakarahu fi surratihi fabala. Dia letakkan kemaluannya pas di pusar Nabi SAW, maka kencing di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa ini Hasan dan Husain sudah besar, bukan datang untuk ditahnik. Maka kata Hafidz Ibnu Hajar, wallahu a'lam, tafsiran hadis anak kecil ini maksudnya adalah anaknya Ummu Qais binti Mihsan. Ini subhanallah, kita lihat bagaimana Hafidz Ibnu Hajar mencari tafsirnya tidak sembarang. Beliau kumpulkan semua riwayat lalu beliau bandingkan dan beliau rajihkan.